Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super penting dan sering banget kita dengar, tapi kadang kita lupa seberapa dahsyat dampaknya buat hidup kita. Yap, kita akan bahas tentang sejarah. Jangan salah loh, sejarah itu bukan sekadar pelajaran di sekolah yang bikin ngantuk, tapi jendelamu untuk melihat dunia. Coba deh bayangin, kenapa sih kita harus repot-repot belajar sejarah? Apakah cuma buat tahu tangle-tangle penting atau nama-nama pahlawan yang susah dihafal? Enggak sama sekali. Sejarah itu lebih dari sekadar cerita masa lalu. Ini adalah cermin yang akan menuntun kita untuk memahami siapa diri kita hari ini sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia. Melalui sejarah, kita bisa tahu kenapa kita ada di sini, bagaimana kita sampai di titik ini, dan yang paling penting, kemana kita akan melangkah di masa depan. Seru banget kan? Yuk kita jelajahi bareng konsep dasar. Sejarah, ini adalah fondasi yang kokoh untuk memahami perjalanan luar biasa manusia dan bangsa kita. Jadi, siap-siap ya, karena setelah ini, cara pandangmu tentang sejarah dijamin bakal berubah total. Nah, sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan paling dasar. Sebenarnya apa sih sejarah itu? Sederhana saja teman-teman, sejarah itu adalah kisah, cerita, atau narasi tentang peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Bukan dongeng, bukan mitos, tapi fakta yang bisa kita telusuri jejaknya. Asal katanya, unik loh. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab sajaratun, yang artinya pohon, kokpoha. Karena seperti pohon silsilah keluarga kita, sejarah itu menggambarkan akar, asal-usul, dan bagaimana setiap peristiwa di masa lalu itu saling berhubungan, membentuk ranting-ranting, dahan, hingga menjadi pohon besar kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Keren kan analoginya? Bahkan, sejarawan hebat Indonesia, Muhammad Yamin, pernah bilang nih, sejarah itu adalah ilmu yang tugasnya menyelidiki setiap perubahan dan perkembangan kehidupan manusia dari satu masa ke masa lainnya. Jadi, kita nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu terjadi dan bagaimana dampaknya berantai sampai ke kita sekarang. Intinya, sejarah itu bukan buku usang penuh debu, tapi ensiklopedia hidup tentang bagaimana kita semua sampai di titik ini. Oke, sekarang kita sudah tahu definisinya. Tapi, biar peristiwa itu bisa disebut sejarah, dia harus punya 3 unsur penting yang selalu bergandengan tangan, gak bisa dipisahkan, seperti sahabat karib. Kita bisa bayangin kayak segitiga emas yang kuat banget. Unsur yang pertama adalah waktu. Ini menunjukkan kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Waktu bukan cuma tentang tanggal atau tahun, tapi juga tentang periode, era, atau fase tertentu dalam sejarah. Waktu mengajarkan kita bahwa masa lalu itu bukan cuma berhenti di sana, tapi punya dampak besar ke masa sekarang, bahkan bisa membentuk masa depan kita. Tanpa waktu, kita nggak bisa mengurutkan kejadian dan melihat pola-pola yang terbentuk. Unsur kedua adalah ruang. Kalau waktu itu kapan? Ruang itu di mana? Ruang menjelaskan lokasi atau tempat di mana peristiwa itu berlangsung. Bisa itu sebuah kota, sebuah negara, sebuah benua, atau bahkan sebuah sudut kecil di sebuah rumah. Ruang itu memberikan konteks. Misalnya, Perang Dunia Kedua akan berbeda maknanya jika terjadi di Eropa daripada di Antartika kan? Ruang membantu kita membayangkan latar belakang fisik dari sebuah kejadian. Dan unsur yang ketiga, yang paling penting, adalah pelaku sejarah. Siapa mereka? Tentu saja,
Kita, manusia, tokoh-tokoh penting, kelompok masyarakat, pahlawan, rakyat biasa, mereka semua adalah pusat dari setiap peristiwa sejarah. Merekalah yang membuat keputusan yang bersuang, yang mengubah dunia. Tanpa manusia, tidak akan ada cerita. Sejarah adalah tentang kita, tentang apa yang kita lakukan, dan bagaimana tindakan kita membentuk dunia yang kita tinggali sekarang. 3 unsur ini, waktu, ruang, dan pelaku, selalu hadir dalam setiap lembaran sejarah. Mempelajari sejarah itu bukan cuma tentang menghafal, tapi tentang membuka wawasan dan membangun karakter. Ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan. Manfaat yang pertama, dan ini penting banget buat kita sebagai bangsa Indonesia, adalah kita bisa memahami jati diri bangsa kita sendiri. Kita jadi tahu dari mana kita berasal, bagaimana nenek moyang kita berjuang, apa saja nilai-nilai yang membentuk kita, dan bagaimana negara ini terbentuk. Kita jadi punya rasa memiliki yang kuat terhadap Indonesia. Manfaat kedua, sejarah itu sumber inspirasi yang gak ada habisnya. Coba deh kita lihat perjuangan para pahlawan kita. Mereka rela berkorban, menunjukkan semangat pantang menyerah, keberanian yang luar biasa, dan pengorbanan yang tak terhingga demi kemerdekaan dan keadilan. Dari kisah mereka, kita bisa belajar banyak untuk menghadapi tantangan di hidup kita sendiri. Kita bisa terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, berani, dan peduli. Dan manfaat yang ketiga, sejarah itu memberikan pelajaran yang sangat berharga. Dengan melihat kesalehan-kesalohan yang pernah terjadi di masa lalu, kita jadi punya bekal untuk tidak mengulanginya di masa sekarang dan masa depan. Sejarah mengajarkan kita kebijaksanaan. Misalnya, kita belajar tentang bahaya perpecahan, pentingnya persatuan, dan bagaimana mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi, sejarah itu seperti guru bijak yang selalu siap membimbing kita, biar makin jelas. Mari kita lihat beberapa contoh peristiwa sejarah yang luar biasa, yang membentuk kita hari ini. Coba deh, kita ingat kembali momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, itu bukan cuman tanggal di kalender, tapi sebuah momen monumental yang benar-benar mengubah nasib bangsa kita. Dari yang tadinya berada di bawah cengkraman penjajahan, kita bangkit menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bayangkan perjuangan dan keberanian yang harus dilewati untuk mencapai momen itu. Atau kita bisa mundur jauh ke belakang, ke masa kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Majapahit bukan cuma dongeng, tapi bukti nyata kejayaan dan kehebatan bangsa kita di masa lampau. Dari Majapahit kita belajar tentang kepemimpinan, strategi, dan bagaimana sebuah kerajaan bisa berkembang menjadi kekuatan besar. Semua contoh ini, dari proklamasi sampai Majapahit, menunjukkan dengan jelas bahwa sejarah itu bukan cuma sekumpulan fakta kering. Sejarah adalah bukti nyata perjuangan, pengorbanan, perubahan, dan kemajuan yang luar biasa dari manusia. Ini adalah cermin dari semangat dan kekuatan sebuah bangsa. Jadi teman-teman, semoga sekarang kamu makin paham ya, sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah itu adalah kunci untuk memahami masa kini dan menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Dengan kita memahami sejarah, kita jadi tahu siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan yang paling penting, kemana kita akan melangkah sebagai bangsa dan sebagai individu. Ini adalah bekal yang luar biasa berharga. Ingat ya, seperti kata pepatah bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Mari kita jaga dan pelajari sejarah bangsa kita dengan penuh semangat. Terima kasih banyak ya sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan
dan membuat kamu makin cinta sama sejarah. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasa dapat manfaatnya, jangan lupa ya untuk like video ini, tinggalkan komentar di bawah tentang pelajaran sejarah favoritmu, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.